wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fadila dengan NIM 23842022. Di sini saya akan melanjutkan mereview buku komik dengan judul Bahagialah Lupakan Takutmu bagian 2 dengan judul Ada Hantu di Ruang Bawah Tanah. Di malam hari, Janhe mengadakan sebuah pesta ulang tahun di asramanya yang terletak di sekolah lantai 1. Nah, untuk melewati asrama itu, teman-temannya harus melewati ruang bawah tanah. Teman-temannya cerita mengapa ruang bawah tanah itu ditutup dan dilarang untuk dimasuki. Lalu Janhe berkata bahwa di ruang bawah tanah itu memang ada hantunya. Saat Janhe sedang bermain bola, bolanya itu terjatuh ke bawah ruang bawah tanah. Janhe melihat ada hantunya. Lalu teman-temannya pun kaget dan penasaran ingin masuk juga ke ruang bawah tanah tersebut. Beberapa hari terlewati, teman-temannya masih penasaran akan ruang bawah tanah tersebut. Lalu teman-temannya Janhe menyusun rencana untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut. Tepat di malam hari, teman-temannya ingin masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut sambil membawa beberapa barang untuk memukul si hantu tersebut. Namun saat ingin masuk, satpam melarangnya dan Janhe pun melarangnya. Dia bilang di ruang bawah tanah tersebut sangat berbahaya, jadi jangan masuk. Nah, keesokan harinya mereka menyusun rencana lagi agar tidak ketahuan oleh satpam juga Janhe. Teman-temannya pun berhasil masuk ke ruang bawah tanah pada keesokan harinya dan mereka benar-benar melihat hantu. Di situ salah satu temannya yang bernama Seuluji sudah membawa alat pukul untuk memukul hantunya. Nah, saat dipukul, hantunya terjatuh dan teman-teman Janhe pun pingsan di tempat. Karena teman-temannya pingsan semua, orang tuanya dipanggil untuk masuk ke ruangan kepala sekolah. Orang tuanya sangat marah kepada kepala sekolah tersebut mengapa tempat itu bisa dimasuki oleh anak-anak, sedangkan tempat itu memang dilarang untuk dimasuki. Nah, setelah berbincang-bincang dengan kepala sekolah, ada yang mengetuk pintu dan itu satpam yang membawa kostum hantu beserta anak anjing di kardus. Lalu Janhe pun bertunduk untuk meminta maaf bersama satpamnya karena satpam dan Janhe itu bersekongkol untuk menutup ruang bawah tanah tersebut dan menakut-nakuti bahwa di ruang bawah tanah itu ada hantunya. Mereka bertujuan untuk melindungi anak anjing tersebut karena sebelumnya anak-anak anjing itu sebelumnya mempunyai ibu, namun ibunya itu dipukuli oleh anak-anak dan ibunya itu mati. Lalu Janhe melihat kejadian tersebut dan membawa anak anjing itu sambil menangis sedih karena ibunya telah dibunuh oleh anak-anak sekolah. Lalu Janhe pun pergi ke satpam dan menceritakan semuanya. Lalu satpam beserta Janhe pun bersetuju untuk melindungi anak anjing ini dari anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Jadi tujuannya itu untuk melindungi anjing tersebut. Jadi di ruang bawah tanah itu sebenarnya tidak ada hantunya. Sekian untuk ceritanya. Jadi memang perbuatan satpam dan Janhe itu memang baik, tapi caranya yang salah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.